Cerita Fahri Hamzah soal dua wajah Prabowo saat reformasi 1998 yang timbulkan kecurigaan. Jakarta, Kompas.com. Nama Prabowo Subianto selalu dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dia disebut sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas beberapa pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang terjadi saat itu. Karena jabatan Prabowo saat itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, ia banyak dicurigai sebagai orang yang bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis 98. Tuduhan-tuduhan itu dibarengi dengan bocornya surat pemecatan terhadap Prabowo yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira, DKP. Ada sejumlah persoalan yang membuat para jenderal senior dalam DKP itu merekomendasikan pemecatan, yakni karena Prabowo dianggap bertindak melampaui wewenang dan tidak berkoordinasi dengan Panglima ABRI saat itu dalam melakukan operasi penangkapan aktivis hingga pengerahan pasukan pada tahun 1998. Tetapi, keterlibatan Prabowo dengan huru-hara tahun 1998 justru diragukan aktivis pergerakan mahasiswa kala itu, yaitu Fahri Hamzah. Fahri punya versi berbeda dari kebanyakan tuduhan kepada Prabowo. Menurut dia, ada sisi lain yang tidak diketahui Prabowo, salah satunya adalah Prabowo yang begitu keras mengkritik rezim Soeharto yang merupakan mertuanya sendiri. Cerita Fahri bermula dari keluarga Prabowo yang disebut kritis terhadap rezim Orde Baru yang dikenal sangat otoriter. Ayah Prabowo, Sumitro Jojo Hadikoesomoe, merupakan cendekiawan sekaligus ekonom yang menggemparkan rezim Orde Baru karena pernyataannya terkait anggaran pendapatan belanja negara, APBN, yang bocor di era Soeharto. Tahun 90, bapaknya Pak Prabowo itu Profesor Sumitro, pendiri Fakultas Ekonomi UI, membuat pernyataan yang sangat menghebohkan. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa APBN itu bocor 30%. Itu gempar seluruh Indonesia, padahal Pak Harto lagi kuat-kuatnya dan lagi berkuasa, kata Fahri saat ditemui di Taliwang Heritage, Depok, Rabu, 17 Mei 2023. Fahri mengatakan, kritik Sumitro tersebut secara tak langsung turun kepada Prabowo. Kelakuan ayah Prabowo membuat orang-orang di dekat Soeharto merasa waspada. Terlebih, kata Fahri, Prabowo seringkali menggelar diskusi dengan gerakan mahasiswa kelompok kanan dan Parango. Itulah salah satu yang menyebabkan mungkin Pak Prabowo juga seperti di circle fanatik Pak Harto dianggap sebagai pengkhianat juga, tutur dia. Kesaksian Fahri, Prabowo bukan sekali dua kali membangun komunikasi dengan gerakan mahasiswa. Sejak berpangkat kolonel, Prabowo telah mengkritik rezim Soeharto dengan beberapa pidatonya. Prabowo juga disebut membuat lembaga studi dan merekrut intelektual muda seperti Fadli Zon, Amir Syamsuddin, hingga Din Syamsuddin untuk membaca gerak politik Indonesia di masa depan. Menurut Fahri, Prabowo lewat tim intelektual yang direkrut sudah tahu apa yang akan terjadi dari gerakan mahasiswa. Tetapi, Prabowo kesulitan menyampaikan hasil temuannya kepada Soeharto karena memang dia dinilai sebagai pengkhianat oleh orang-orang dekat Soeharto. Sementara di kalangan mahasiswa, Prabowo juga tak bisa berbuat banyak. Ia tak bisa mengatasnamakan aspirasi mahasiswa seutuhnya karena memang berada di lingkar kekuasaan. Karena sedikit banyak dari kalangan mahasiswa pasti curigakan, ini orang menantunya Pak Harto, tentara lagi, imbuh dia. Fahri mengatakan, Prabowo bukan satu-satunya militer yang berperan sebagai pembela gerakan mahasiswa. Ada Syarwan Hamid yang turut mendukung adanya reformasi di tubuh pemerintahan otoriter Soeharto. Sebab itu, kata Fahri, Prabowo adalah saksi sejarah yang banyak dicurigai karena bisa dilihat dari berbagai sisi. Prabowo adalah sosok di dalam pemerintahan, tapi juga berteman dengan kelompok kiri dan kanan. Makanya kalau kita lihat biografi Pak Prabowo, dia bisa berteman dengan Suhokgi dan lain-lain. Jari ruang pergaulan intelektualnya luas, itu sebabnya sampai hari ini dia memiliki pergaulan yang luas. Tapi dia banyak dicurigai karena dia berada di banyak sisi, ucap Fahri. Menurut saya, orang seperti Prabowo inilah yang bisa memahami secara utuh apa yang terjadi sepanjang sejarah kita, dan bagaimana kita mendapat koreksi untuk di masa yang akan datang, sambung dia. Penculikan aktivis 98. Adapun terkait penculikan aktivis 98 yang disebut-sebut tanggung jawab Prabowo, Fahri Hamzah berpandangan berbeda. Menurut Fahri, musuh Prabowo lah yang memanfaatkan peristiwa 98 untuk menghancurkan reputasi Prabowo.
Satu-satunya bukti bahwa Prabowo tak seanarkis yang dituduhkan para aktivis adalah saat ini Prabowo berjuang menggenggam kekuasaan dengan cara yang demokratis. Orang yang berkhianat sudah kembali, musuh-musuhnya sudah dukung dia, orang yang berbohong sudah kembali ke dia. Jadi saya melihat manusia sejarah seperti Pak Prabowo itu memang sudah waktunya kita suatu saat bilang, sudahlah capek kita berbohong tentang Pak Prabowo, kata Fahri. Jika benar Prabowo dituduhkan seperti yang dikatakan dalam peristiwa 98, Fahri menyebut Prabowo punya kesempatan untuk mengulang peristiwa itu kembali dengan sangat mudah. Tetapi Prabowo tidak memilih jalan itu, Prabowo justru membuat partai politik, ikut membangun institusi demokrasi dan membuktikan mampu memimpin Partai Gerindra dengan sukses. Lalu dia ikut dengan pemerintah Pak Jokowi memimpin kementerian yang paling strategis, yang pegang senjata kira-kira begitu, dan tidak ada masalah. Apa kita masih curiga dengan orang ini, ucap Fahri. Fahri mengatakan, sudah waktunya Indonesia tak lagi melihat ke belakang dengan peristiwa kerusuhan yang samar-samar siapa yang harus bertanggung jawab. Isu pelanggaran HAM yang dituduhkan ke Prabowo, atau komunisme, radikalisme yang sering muncul di tahun politik sudah harus dihentikan. Nggak capek? Kapan kita bicara mau pergi ke bulan, padahal kita harus bicara mau pergi ke bulan dan lain-lain, kita sibuk dengan isu kiri kanan enggak selesai, kata Fahri.